Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah amma ba'd. Kemuliaan Abdullah bin Alwi Al-Haddad atau dikenal dengan Abdullah Al-Haddad, sebuah kitab Al-A'lam Qamus Tarojim tentang biografi tokoh-tokoh dunia, karya Khairuddin Az-Zirikli, ada yang baca Az-Zarkali. Beliau mantan dubes Arab Saudi untuk Mesir dan untuk Maroko. Dalam bukunya, dalam karyanya Al-A'lam, kitabnya jilid 4 di halaman 104, Habib atau Sayyid Abdullah Al-Haddad lahir 1044, wafat 1132 Hijriah atau 1634, wafat 1720 Masehi. Di dalam kitab ini disebutkan beliau mengalami tunanetra sejak masa kecilnya, dan beliau dimakamkan di Tarim. Disebutkan di antara karya-karya beliau di sini ada yang terkenal Risalah Al-Mu'awanah, kemudian Al-Fusulul Ilmiyah wal Usul Al-Hikmiyah, kemudian An-Nasaih Ad-Diniyah, kemudian Tasbitul Fuad, dan lain-lain. Saya akan membaca sekilas tentang pemikiran Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Di antara karyanya adalah Sabilul Iddikar, tentang renungan umur manusia. Sabilul Iddikar di halaman 37, 38, 39 sampai 40. Ada masa-masa umur. Pertama, umur as-siba, anak-anak, dari kelahiran sampai 15 tahun secara umum. Kemudian asyabab, masa muda, yaitu dari 15 tahun sampai 35 tahun. Kemudian al-kuhulah, dari 35 tahun sampai 50 tahun. Kemudian as-suyukhah, dari 50 tahun sampai 70 tahun, itu as-suyukhah. Kemudian al-kibar, dari 70 tahun sampai akhir umur. Nah, ketika membicarakan masa asyud, yaitu fase al-asyud, itu secara linguistik itu al-quwah, masa kuat. Dalam Al-Quran di surat Al-Aqaf, ya, surat Al-Aqaf, ya, di sini ada wa balagha arba'ina sana hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Ketika apabila manusia mencapai usia asyud dan mencapai 40 tahun. Nah, ini masa 40 tahun ini spesial.
Di antaranya di sini spesifiknya Rasulullah SAW diangkat dan diturunkan wahyu kepadanya usia 40 tahun. Kemudian mengutip dari apa yang disampaikan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, idza balaghna minal umuri arba'ina sanah, apabila kita mencapai umur 40 tahun, maka ditetapkan, diambil atas kita, ukhida alaina al-uhud. Ini sebelumnya ini ya. Ukhida alaina al-uhud. Idza balaghna minal umri arba'ina sanah an natfiya firasan naum. Kita memperbanyak melipat tempat tidur, illa ghalabah, kecuali memang sangat terpaksa ya, tidak bisa ditolak. Wala naghfulu an kaunina musafirina ilal akhirah fi kulli nafas. Kita jangan melupakan bahwa usia 40 tahun ini sudah peringatan. Kita musafirin, mulai mempersiapkan diri untuk musafir menuju akhirat. Fi kulli nafas, setiap nafas. Meskipun hal ini juga dilakukan dari usia remaja, dari usia muda, dari usia sejak dini pun kita harus mengingat akhirat, karena kita orang beriman adanya akhirat. Lebih-lebih usia 40 tahun. Al-Imam Malik mengatakan, adrakna nas wa hum yatafaqqahuna ilal arba'in. Kita menjumpai orang-orang tekun tafaqquh dalam ilmu agama itu sampai 40 tahun. Faida balaghu arba'ina sanah, kalau sudah mencapai 40 tahun, istaghalu bil amali bima alimu. Mereka mengoptimalkan untuk mengamalkan apa yang mereka sudah pelajari dari ilmu agama. Mengoptimalkan, memaksimalkan, mengamalkan ilmu kalau sudah mencapai 40 tahun. Al-Imam Syafi'i ketika mencapai 40 tahun, sara yamsi 'alal 'asa, mulai memakai teken atau tongkat ketika beliau berjalan. Dan beliau ditanya, kenapa hal itu dilakukan? Beliau menjawab, li azkura anni musafir, supaya aku ingat sesungguhnya aku ini sedang musafir menuju akhirat. Subhanallah. Ini pelajaran dari Abdullah Said Al-Habib Abdul Al-Haddad sebagai renungan umur manusia. Yang kedua, di dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah, kalau tadi Sabilul Ittigar, kalau ini Al-Fusulul Ilmiyah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Hadrami, wal usul ahkamiyah di halaman 25 dan halaman 65. Beliau tentang manusia-manusia di muka bumi ini yang membawa kebaikan dunia. Siapakah manusia-manusia yang membawa kebaikan dunia? Satu, abid mustaqim, orang ahli ibadah yang istiqamah. Zahid mutajarrid, seorang yang zahid dunia, menjauhi fitnah dunia. Mutajarrid, yakni memfokuskan diri untuk istiqamah kepada Allah, karena Allah, di jalan Allah. Zu ma'rifatin billahi ta'ala kamilah, mempunyai tingkat kemakrifatan kepada Allah yang sempurna. Wa basiratin fid din nafizah, dan pengetahuan yang sangat tajam, penetrasi nafizah ya, dalam agama yang sangat efektif ya, pengetahuan dalam agama. Yang kedua yang berkontribusi untuk kemaslahatan dunia, alimun bisyar'i, orang ilmuwan syariat. Rasikhul qadam fil ilmi bil kitab was sunnah
ya'malu bi'ilmi. Orang yang kokoh kakinya, telapak kakinya, yakni stabil, kuat, ilmu pengetahuan Al-Quran dan Sunnah, dan mengamalkan ilmunya, dan memberikan pelajaran kepada manusia, wa yu'allimun nas, dan memberikan nasihat manusia, wa yansahuhum, wa ya'muru bil ma'ruf, dan amar ma'ruf, wa yanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, la yudahilu fid din, tidak menjilat dalam agama, wala yahsya fillah laumata la'im, demi agama Allah, demi di jalan Allah, tidak takut kritikan, celaan, hujatan, dan sebagainya. Yang ketiga, sultanun adilun munsif, penguasa yang adil dan objektif. Hasanus sirah, bagus dalam jejak rekamnya, perjalanannya. Salihus sarirah, salih, bagus dalam batin hatinya. Mustaqimus siyasah, istiqomah, strateginya, politiknya. Yang keempat, yang berkontribusi untuk kemaslahatan dunia. Ghaniyun saleh, orang kaya yang saleh, menolong orang miskin, orang lemah, orang yang butuhkan. Nah, inilah yang menjadi doktrin dari Al-Habib Abdul Al-Haddad. Sangat mulia ilmu Habib Abdul Al-Haddad, sangat mulia, diakui oleh dunia, ya. Dan kemudian beliau menceritakan suatu ilustrasi seorang menteri yang diarak dengan konvoi besar, dan orang-orang yang melihatnya itu terkagum melihat konvoi menteri, ya. Menhada, siapa ini, mengagumi dengan kemuliaan menteri tersebut. Tetapi ada seorang wanita di sisi jalan mengatakan, sampai berapa lama kalian mengatakan mengagumi siapa ini menteri apa, menteri siapa, sampai kapan? Sebentar. Hada abdun saqata min ainillah. Inilah menteri, apabila dia sombong, dia bangga, dia ujub, dikawal, diarak, popularitas, kedudukan, jabatan, kehormatan di dunia, saqata min ainillah. Ini orang bisa jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini orang, lihatlah, menteri ini mulia di dunia, nanti akhirat yang belum tentu. Mendengar ucapan wanita ini yang ada di tepi jalan, di sisi jalan, menterinya lewat. Kemudian menterinya itu pulang dan melepaskan diri, mengundurkan diri dari jabatan seorang menteri dan memfokuskan ibadah di Makkah sampai meninggal dunia. Luar biasa. Bukan berarti Habib Abdul Haddad mendoktrinkan semua menteri harus mundur, bukan begitu. Tetapi menteri yang punya kedudukan jabatan di dunia ini supaya hati-hati, dan ini kemuliaan yang sementara, kehormatan yang sementara, ada pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mulia di dunia, hina di akhirat. Amanah menjadi pembisik yang baik di hadapan penguasa. Para menteri diharapkan menjadi bitanah khair, pembisik yang baik terhadap penguasa, terhadap rezim. Yang ketiga, saya bawa kitab Tasbitul Fuad, ya, Tasbitul Fuad karya Sayyid Habib Abdul Haddad. Ini 2 jilid. Kitab ini saya terima dari Ki Haji Abdul Faqih Langitan. Ketika saya sowan ke kediaman beliau, setelah kita berbincang-bincang dengan beliau, kami pamit, beliau menghadiahkan kitab ini karya Sayyid Al-Habib Abdul Haddad. Sangat mencintai beliau. Ki Haji Faqih Langitan
Saya yang menjadi saksi mata. Beliau mengagumi, beliau sangat hormat dengan Habib Abdul Al-Haddad. Bahkan menghadiahkan kitab ini kepada kami, Kiai Haji Abdul Faqih, pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Ini saya lihat sendiri dan beliau menghadiahkan kitab ini. Begitu saya masuk mobil, saya baca. Langsung saya baca, saya telaah beberapa halaman. Sampai di rumah saya telaah, saya temukan sebuah pemikiran yang diwujudkan oleh Abdul Al-Haddad, Sayyid Habib Abdul Al-Haddad, dengan bentuk ilustrasi cerita inspiratif. Analisa otak jernih, jiwa jernih membawa hidayah. Kesimpulannya begitu. Analisa dengan otak yang jernih, jiwa yang jernih, naluri yang jernih, tidak ada sentimen, tidak ada kebencian. Tidak kemudian mengatakan kalau orang Jawa ada yang buruk-buruk semua, nggak boleh begitu. Kalau orang Arab ada yang buruk, dianggap buruk semua, nggak boleh begitu. Kalau orang di Yaman, di Tarim, di Hadramaut ada penjahatnya, ada pengkhianatnya, tidak boleh semua dianggap ada pengkhianat. Tidak boleh dianggap itu semua pengkhianat, tidak boleh begitu. Ya sama dengan di Indonesia. Ketika dijajah oleh Belanda, berapa banyak bangsa Indonesia yang menjadi pengkhianat bangsa Indonesia sendiri. Ada komunis, ya, ada pemberontak, ada separatis, mungkin ada yang memihak penjajah, ada koruptor. Apakah kita mengatakan bangsa Indonesia ini jahat semua? Ya enggak boleh. Apakah kita mengatakan suku-suku bangsa di Indonesia jahat semua? Ya enggak boleh mengatakan begitu. Begitu juga kalau di Arab, di Tarim, di Yaman ada penjahatnya, ada pengkhianat. Ya tidak boleh kita mengatakan pukul rata semua bangsa Tarim begitu. Tidak boleh kita mengatakan begitu. Nah, inilah analisa otak yang jernih, jiwa yang jernih, naluri yang jernih membawa hidayah. Di sini ada seorang laki-laki yang sakit, kemudian periksa ke dokter Nasrani di satu tempat. Kemudian dokter Nasrani itu mengatakan, aku tidak mau mengobati kamu kecuali kamu bayar dengan separuh hartamu. Karena pasiennya ini orang yang kaya. Ini di kitab Tasbitul Fuad, jilid 1, halaman 229, halaman 230. Aku mau mengobati kamu dengan bayaran separuh hartamu. Pertama, menolak. Kemudian dokternya tidak mau, harus bayar separuh hartamu. Akhirnya diobati. Dan setelah diobati mendapatkan separuh, yaitu dapat rumah dan sehat, ya, dan sehat, ya. Wasoha, sehat, pasiennya menjadi sehat. Lalu dokternya bertanya tentang nama, siapa, agamanya. Lalu pasiennya menjawab, nama saya ini, agama saya Islam. Lalu dokternya tanya, kamu kok tahu agama Islam? Kata pasien yang muslim, karena aku tahu Islam dari nabiku Muhammad Rasulullah SAW yang mengajarkan agama Islam. Apakah nabimu menceritakan kalau kamu suatu saat pasti mati? Kata dokternya, Nasrani.
Kata pasiennya, iya. Inna kullan mayyit. Semua manusia akan mengalami kematian. Wa inna dunya faniyah. Dunia akan fana. Wa innal akhirata baqiyah. Akhirat bako, tetap, langgeng. Dokternya cerdas. Dokternya cerdas. Kata dokternya, Anda ini dengan iman Anda dan membenarkan kepada Nabi Anda tentang berita yang dibawa oleh Nabi Anda, kefanaan dunia, keabadian akhirat. Tapi Anda tuhibbud dunya, cintanya dengan dunia. Wa tuhibbut tulal baqa'i fiha, dan senangnya hidup lama di dunia. Tulal baqa, panjangnya tetap di dunia, fiha. Wa tuhibbul mal, suka Anda dunia. Anda jauh-jauh ke sini periksa kepada aku dokter untuk kesehatan badan Anda, sampai rela memberikan harta Anda. Nah, kata dokternya, aku lihat kamu itu ambisi dunia. Nah, kata dokter, ya, inilah hartamu yang aku terima dan engkau berikan kepada aku. Ambil lagi, aku tidak mau harta itu. Dan aku ingin mencobamu. Aku ingin mencobamu. Nah, innama aradtu an akhtabiroka. Jadi dokternya mendapatkan hidayah, pemahaman bahwa dunia itu fana. Kata dokternya, badan saya ini sakit, tapi saya tidak mengobatinya. Fahada badani alilun ma dawaituhu. Karena aku tahu dunia itu fana. Nah, ini inspiratif, kita jangan rakus dunia. Kemudian ada lagi karya Habib Abdul Haddad, Ad-Da'watul Tamah. Ini dia semua nanti ya. Wat-Tazkiratul Amah, Ad-Da'watul Tamah, Wat-Tazkiratul Amah. Tentang orang-orang yang berprofesi, bekerja. Di halaman 127, 128, 129, 130. Beliau di sini menukil satu ungkapan, Innallaha ta'ala yuhibbul mu'min al-mukhtarif. Sesungguhnya Allah mencintai orang mukmin yang bekerja. Wa yubghidu as-sabahlal, dan benci sabahlal. Alladzi la huwa fi amali dunya, tidak ada aktivitas amal kerjaan dunia, wala fi amalil akhirah, dan tidak ada pekerjaan akhirat. Nah ini tidak disukai oleh Allah. Aktif dunia enggak, aktif akhirat juga enggak. Maka kita di dunia ini waktunya iman kalau untuk hanya konflik, kemudian perdebatan hawa nafsu dan kebencian, fanatisme, dengan kata-kata yang tidak etis. Kemudian ya sama, pihak manapun, Jawa, Arab, Indonesia, Arab, Barat, Eropa,
hujatan-hujatan kebencian dan sebagainya yang tidak ada faedah dunia, tidak ada faedah akhirat. Ini eman sekali, lebih baik beraktivitas dunia akhirat yang real dan realitas. Beliau menukil ayat surat Al-A'raf ayat 10, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish. Di sini ayat dijelaskan Allah memberikan ruang tempat kepada manusia di muka bumi dan memberikan berbagai jalan untuk mencari penyambung hidup, ma'aish, pekerjaan, apakah petani, apakah pedagang. Maka beliau di sini menyebutkan at-tujar, pedagang, az-zura, penanam, perkebunan, pertanian, as-sunnah, industri, al-mukhtalifun, pekerjaan dengan berbagai profesi disebutkan di sini. Dan beliau mengarahkan supaya kejujuran yang ditetapkan di sini, di antara menanamkan orang berprofesi apapun, kejujuran, menghindari bohong, mencari pekerjaan dan bekerja dan mengetahui mekanisme, teknis, manajemen yang dibenarkan oleh syariat Allah yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir saya baca dalam kitab An-Nafaisul Ulwiyah. Jadi kalau doktrinnya Habib Abdul Haddad itu, kita harus bekerja mandiri, mencari rezeki yang halal. Jangan anggap semua orang Arab yang notabene itu disebut habaib atau bukan habaib, semua minta-minta uang. Bukan begitu, bukan semua begitu. Kalau orang Arab minta-minta uang, memaksa minta uang, orang kita di luar orang Arab, Jawa pun ya ada perampok. Orang Arab pun ada perampok, orang Jawa pun ada perampok. Orang Arab pun ada korupsi, koruptor. Orang Jawa, orang Indonesia pun ada koruptor. Kalau kita melihat sisi buruknya, ya semua ada. Bangsa manapun, etnis manapun ada. Tapi dari doktrinnya Habib Abdul Haddad itu pelajaran yang mulia. Ya. Jangan dianggap Habib Abdul Haddad itu orang yang menanamkan doktrin-doktrin buruk. Ini ulama besar, diakui dunia, sampai dalam catatan ini karya ilmiah ya. Karya mantan dubes Arab Saudi di Mesir, ya, dubes Arab Saudi di Mesir dan di Maroko, Khairuddin Az-Zirikli atau Az-Zarkali. Kemudian juga ada di kitab Mujamul Mu'alifin, ensiklopedi para pengarang-pengarang kitab di dunia. Ini masuk Al-Habib Abdul Haddad dalam kitab Mujamul Mu'alifin karya Umar Ridha Kahalah. Ini ya kitabnya ya. Nah, kemudian untuk itu kita sebagai manusia di bumi, untuk iffah, menjaga diri dari apa yang tidak berfaedah untuk kita lakukan, untuk kita ucapkan, untuk kita fikirkan, untuk kita aplikasikan. Nah, kalau tidak ada faedah atau kerugian pada akhlak kita, kerugian pada etika kita, kerugian pada iman kita, kerugian pada agama kita, kerugian pada sosial kita, jangan. Nah, saya baca dalam sebuah kitab karya Sayyid Al-Habib Abdul Haddad, An-Nafaisul Ulwiyah. Ini sangat penting, beliau mendiskusikan di halaman 104, 105,
tentang hadis al-ghibah asyaddu minaz zina, yaitu menghibah atau menggunjing, menghujat, menggunjing lewat medsos, lewat majelis-majelis, lewat media, dan konten-konten, menghibah sana, menghibah sini, menghibah orang awam, menghibah orang buruk aja nggak boleh kita. Apalagi menghibah para ulama, menghibah para kiai, menghibah para ustadz, menghibah para habaib, menghibah para hasadah. Wah, sangat-sangat tidak baik, ya, dan tidak bermutu dan tidak produktif, tidak ada hasilnya, menunjukkan kebodohan kita sendiri nanti dan tidak adanya produktivitas dari pemikiran kita. Coba saya baca dalam kitab Syu'abul Iman. Ini kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Ya. Saya bawa di jilid 5 ini. Di jilid 5, ya, di jilid 5 Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi di jilid 5 ini. Ya. Di sini tentang al-ghibah asyaddu minaz zina, ya. Yaitu sebuah hadis bahwa ghibah itu yaitu menggunjing lebih berat daripada zina. Menggunjing lebih berat daripada zina. Hadis nomor 6741. Nah, bagaimana Al-Habib Abdul Al-Haddad berkomentar tentang hadis ini? Beliau mengatakan dalam kitab An-Nafaisul Ulwiyah 104, halaman 104, zina itu dosanya sangat besar karena akan menyampur adukan nasab. Yang mendorong zina adalah mujarradus syahwah, murni syahwat. Dan syahwat itu adalah karakter binatang. Min awsafil bahaim, dari sifat-sifat kebinatangan, animalisme. Sedangkan menggunjing, pendorongnya adalah, yang mendorong menggunjing adalah menggunjing, merusak kehormatan orang, menjelek-jelekan kiai, menjelek-jelekan ustadz, menjelek-jelekan habaib, menjelek-jelekan ulama dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Apa yang mendorong itu? Khubsun fil qalbi. Khobasun. Bisa dibaca khubsun, bisa dibaca khobasun. Keburukan dalam hati. Ghillun, kedendaman. Ya, khusyun, penipuan, ala dalikal muslim, atas dia muslim sendiri atau orang-orang muslim yang lain, yakni merusak diri sendiri. Dan ini adalah sifat syaitaniyah, min awsafis syaitan, dari sifat-sifat syaitan, satanik. Kalau tadi animalisme, kalau ini satanik, syaitan, kebencian, kedendaman, fanatisme, menghasut dan sebagainya. Sama-sama harus introspeksi. Nah, ini ditekankan oleh Habib Abdul Al-Haddad. Kalau zina itu syahwat hewani, sifat bahaim, kebinatangan. Kalau mencela, menghujat, menghibah, menggunjing, itu sifat syaitani. Lebih berat. Maka al-ghibah asyaddu minaz zina. Menggunjing lebih berat daripada zina. Meskipun hadis ini, para ulama sebagian mengatakan dhaif. Tapi ini menjadi pelajaran
dan teguran bagi kita, peringatan bagi kita umat manusia. Luar biasa pemikiran dan hikmah-hikmah dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Semoga kita umat manusia bisa mengambil manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.